Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih seputar Unified Modeling Language atau UML. Nah, kan minggu lalu kita sudah membahas tentang use case diagram ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang activity diagramnya. Nah, di sini ada definisi. Yang pertama itu activity. Secara sederhana dapat diartikan sebagai langkah dalam proses. Sedangkan activity diagram merupakan diagram yang menggambarkan workflow toleran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis. Nah, yang perlu diperhatikan, sesuai dengan namanya, diagram aktivitas itu menggambarkan tentang aktivitas yang terjadi pada sistem, dari pertama sampai akhir. Diagram ini juga menunjukkan langkah-langkah dalam proses kerja sistem yang kita buat. Jadi, activity diagram itu dia menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh sistem, bukan apa yang bisa diperbuat oleh aktor. Kan kalau misalkan use case itu kan dia apa yang bisa dibuat oleh aktor. Kalau misalkan diagram, itu aktivitas atau proses yang dilakukan oleh sistemnya. Seperti itu. Selanjutnya ada fungsi activity diagram. Yang pertama itu dia dapat menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Yang kedua, memperlihatkan urutan aktivitas proses pada sistem. Dan yang terakhir itu dia dapat dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case pada use case diagram. Nanti kita coba praktekin. Nah, di sini terdapat komponen penyusun activity diagram. Yang pertama ini ada initial node, biasanya juga disebut initial node. Dia itu menunjukkan dimulainya suatu workflow pada sebuah activity. Jadi kalau mau memulai sebuah activity, dia harus didahului sama initial node ini atau start point. Nah, initial node atau start point ini dia digambarkan dengan simbol lingkaran yang solid, maksudnya simbol lingkarannya itu yang tebal. Sedangkan untuk point atau final node, dia itu menggambarkan akhir atau terminal daripada sebuah activity diagram. Jadi kalau misalkan aktivitas sudah selesai, ditutup pakai final node-nya itu. Selanjutnya ada activity, yaitu simbol untuk menggambarkan pekerjaan atau tugasnya atau prosesnya si sistem itu ngapain, kayak gitu dia pakainya activity. Selanjutnya ada fork, itu buat percabangan, dan ada join buat penggabungan. Nanti kalian baca sendiri penjelasannya di PPT-nya saya kasih. Selanjutnya ada decision untuk kondisi, lalu ada state transition atau panahnya itu dia sebagai alur dari satu activity ke activity lain. Dia menggunakan state transition. Kemudian ada streamline. Streamline itu untuk menggambarkan objek mana yang bertanggung jawab untuk aktivitas tertentu. Nah, nanti kita akan coba praktekin. Nah, di sini ada petunjuk pembuatan activity diagramnya. Pertama itu dimulai dengan node awal, yang tadi initial node. Lalu tambahkan aksi untuk setiap langkah utama dari use case. Nah, aksinya ini menggunakan simbol activity-nya. Lalu tambahkan alur dari setiap aksi ke aksi lain menggunakan state transition tadi yang panah. Lalu tambahkan decision jika alur dipecah. Nah, kalau misalkan ada beberapa kondisi, dia bisa menggunakan decision. Tambahkan forks dan joins jika aktivitas akan dilakukan secara paralel, ya kayak ada percabangan atau penggabungan kayak tadi. Nah, yang terakhir itu final node.
untuk mengakhiri proses. Contoh activity diagram. Di sini ada HRD keuangan, HRD bagian keuangan sama manajer. Lalu di sini ada sistem. Nah, di sini ada initial node sebagai langkah awal untuk proses. Lalu HRD manajemen keuangan atau manajer, dia masuk ke sebuah aplikasi. Masuk aplikasi, lalu sistem akan menampilkan form login. Setelah itu, HRD atau manajer memasukkan username dan password. Kalau misalkan tidak, dia akan menampilkan form login, dan otomatis HRD sama manajer harus memasukkan username dan password lagi. Kalau misalkan benar, sistem akan menampilkan menu utama dan proses selesai. Seperti diagram itu dia menggambarkan proses dari setiap use case. Misalkan ada use case-nya itu login. Nah, activity diagram itu kayak gini. Kita masuk ke aplikasi, terus ada tampilan form login, terus HRD keuangan itu masukin username dan passwordnya. Kemudian sistem ngecek nih kalau datanya benar atau enggak. Kalau misalkan enggak, dia akan balik lagi masukin form login. Tapi kalau misalkan benar, maka sistem akan menampilkan menu utama dan proses selesai. Seperti itu. Nah, ini ada contoh lagi. Ini ada seorang pustakawan dengan sistem. Nah, sini kita harus memasukkan initial node lagi sebagai langkah awal sebelum masuk ke proses. Kemudian, di sini ada activity periksa dan lihat buku. Nah, kemudian sistem akan menampilkan form data buku. Terus dicek nih, data bukunya benar apa enggak. Kalau misalkan salah, dia akan balik ke periksa dan lihat data buku. Tapi kalau misalkan benar, si pustakawan dapat manipulasi data bukunya. Ini ada simbol fork atau percabangan, yang mana maksudnya itu kegiatan yang dilakukan secara paralel. Nah, kayak misalkan manipulasi data buku. Manipulasi data buku tuh ngapain aja? Nah, di sini ada input data buku baru dan input data buku lama. Nah, untuk input data buku baru, dia itu berarti menambahkan buku kan. Sedangkan kalau input data buku lama berarti dia mengedit. Karena bukunya udah lama ada, jadi tinggal mengedit informasinya aja. Nah, kedua activity ini bisa digabungin menggunakan simbol join. Kalau udah, sistem bakalan menyimpan perubahan dan proses selesai. Seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar membuat sebuah activity diagram. Contohnya mau daftar menjadi member sebuah e-commerce. Nah, setelah dibuka seri ML-nya, kita klik model, add diagram, kemudian pilih activity diagram. Nah, biasanya di activity diagram itu menggunakan swimlane sebagai tempat untuk menggambarkan objek mana yang bertanggung jawab dengan activity tersebut. Oke, sekarang kita mulai aja. Untuk mencari swimlane-nya itu ada di toolbox yang activities. Nah, sini ada swimlane. Karena untuk pendaftaran berarti di sini ada user ya, customer deh. Customer. Kemudian di sini ada sistem. Oke. Nah, dalam activity diagram, tadi kalau untuk memulai sebuah aktivitas menggunakan initial node ya. Kita taruh initial node-nya, kemudian kita masukkan action-nya.
activity-nya. Di sini si customer sebelum mendaftar dia harus apa dulu nih? Oh, dia harus masuk ke aplikasinya. Terus itu kalau ada customer yang masuk, berarti sistem menerima kan, berarti dia menampilkan halaman pertama aplikasi misal. Ini bagian si sistem. Kita perbesar. Nah, selanjutnya si customer ini setelah masuk ke aplikasi, terus dia mau daftar, berarti dia memilih menu daftar atau register aja. Selanjutnya sama si sistem bakalan ditampilin form register dong. Menampilkan form daftar. Kalau udah, si customer pasti dia akan mengisi data. Nah, sama si sistem diverifikasi nih. Verifikasi. Nah, setelah ini dia menggunakan decision. Ada di situ. Decision. Nah, ini. Nah, si sistem mau cari tahu datanya itu lengkap atau enggak. Oh, iya. Jangan lupa ini juga masukin. Pakein flow-nya, data alurnya. Nah, di sini si itu sistemnya verifikasi. Datanya lengkap atau enggak. Gitu. Verifikasi kalau misalkan nggak lengkap, sistem bakal tampil ke menampilkan form login lagi, disuruh isi data diri ulang. Nah, tapi kalau misalkan dia berhasil, ini ada action login. Siapa yang login? Customer. Pakai control flow. Nah, dari saat customer login, setelah login, sistem bakalan kemudian melakukan login dan biasanya sistem akan load database. Sama nggak sama apa yang ada di database. Nah, kemudian kemudian ada decision lagi.
Kalau datanya nggak sama, sistem bakalan menyuruh si customer melakukan login lagi. Tapi kalau misalkan datanya benar sesuai, sistem bakalan menampilkan halaman customer. Kayak gitu. Nah, dan proses ini dapat dianggap selesai. Oke, nah ini sebenarnya jangan lupa dipanjangin sesuai sama prosesnya. Nah, dah kurang lebih seperti ini buat activity daftar customer. Mungkin ada di kalian punya kreasi sendiri masing-masing. Ini cuma sebagai contoh aja. Nah, jadi setiap use case itu terdiri dari satu diagram activity. Kayak misalkan ini nih, use case melakukan pendaftaran. Misalkan ada aktor yang dapat melakukan pendaftaran. Nah, ini activity diagramnya seperti ini, kayak gitu. Oke. Untuk materi activity diagram, saya cukupkan sampai di sini. Semoga kalian bisa memahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.